Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Jumpa lagi dengan saya Karonyong ya, Kang Irfan ya, hosting sing paling kece ya, kaitannya karo program Ngobras Ngobrolin Ngobrolin agama Agama santai. Santai. Seperti biasa, alhamdulillah kita udah kedatangan tamu spesial kembali nih Gus Bagas. Selamat malam Gus. Selamat malam. Kepriwe kabarnya Gus di malam hari ini? Alhamdulillah baik. Di malam hari ini kira-kira kita mau diskusi tentang apa ini Gus? Ya, berkaitan tentang Muharram, tentang tradisi orang Jawa, Oh, Surawan iya dan betul betul lain-lain. betul betul. Iya Gus, karena apa ya? Bulan Suro itu identik dengan klinik di Jawa Gus. Iya. Kadang-kala nasi ngomong gawe omah bulan Suro ora oleh. Hmm. Terus maning bojo ning bulan Suro ya ora oleh ya. Hmm. Lah, ini kita langsung saja kita dengarkan bareng-bareng ngobras ya, ngobroli agama santai. Podcast sing ora game umat, podcast sing paling semangat gua anak-anak muda ya. Penyampaiannya sederhana tapi mudah-mudahan bisa dicerna oleh teman-teman sahabat pemirsa ya channel YouTube Radioku Purbalingga. Baik Gus, kita mulai silahkan Gus. Oke, jadi informasi yang sering kita dapat bulan Muharram ataupun bulan Suro adalah bulan yang selalu dilibatkannya klinik ya. Iya betul betul. Kenapa di Jawa sangat kental sekali dalam lingkupan itu? Yang pertama, sebenarnya itu perspektif orang saja sih, menganggap bulan Suro itu adalah bulan klinik. Karena beberapa kegiatan tradisi yang dilakukan oleh eh, kerajaan-kerajaan Jawa Iya betul yang betul. nyampe sekarang tetap dilestarikan Heeh. oleh Surakarta, oleh Jogja. Yogyakarta dengan kayak tapa bisu, Iya. terusnya muti, terusnya muterin benteng itu dengan cara tidak berbicara tapa bisu dan macam-macam lagi. Pusaka-pusaka juga ya Gus ya. Pusaka-pusaka dan lain-lain. Sebenarnya dalam lingkupan Islam itu untuk mengukuhkan kebudayaan, mengukuhkan yang namanya kesenian dan tradisi itu tidak masalah, hukumnya mubah. Yang menjadi masalah jika orang tersebut memiliki perspektifnya perspektif di luar dari lingkupan eh, keyakinan Mm-mm. dan kepercayaan bahwasanya kuasa itu bukan dari Tuhan. Itu yang bahaya. Iya iya iya. Iya. Sehingga menjalankan rutinitas tradisi, kebudayaan, apapun itu harus menjadi seorang menjadi seorang warga negara. Kita harus cinta sama budaya itu, sama tradisi itu, karena itu yang menguat identitas diri kita sebagai anak bangsa. Jadi harus ditradisikan, jadi harus dilestarikan, jadi harus dijalankan. Dan tidak ada yang namanya gambaran klinik itu. Ada misalkan ucapan-ucapan dari omongan-omongan, cerita-cerita masa lalu ya. Iya betul. Bahwasanya Suro ini berkaitan tentang kerajaan gaibnya Nyi Roro Kidul Nah, gitu. iya iya Gus, benar Gus. Itu kan informasi yang menunjukkan bahwasanya tatanan secara eh, secara umum, tatanan dari mulai selatan, terusnya keraton dan juga Merapi itu runtutan jadi satu kan, Iya iya. lurus kayak gitu. Sehingga dikait-kaitkan katanya ada kirapnya Heeh. pasukan gaib dari Iya. kerajaan Nyi Roro Kidul muter ke Merapi. Karena di situ dilambangkan bahwasanya Merapi adalah lingkupan yang kuasa atas kan kayak gitu, yang tempat tinggi. Nah, jadi kalau keraton itu tempat kumpulnya para manusia Iya yang iya. berbuat kebijakan dan berbuat kebajikan. Mm-mm. Nah, kalau pantai selatan ini tempat yang mengendalikan alam agar seimbang, Mm-mm. yaitu salah satunya adalah pemimpinnya kata Nyi Roro Kidul. Kata ini salah satu perjanjian Nyi Roro Kidul dengan Penembahan Senopati, raja pertama eh, Mataram itu, Mm-mm. Mataram Islam itu. Sebenarnya kalau misalkan kita percayai itu boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai kita mengarahkan pikiran dan keyakinan kita bahwasanya kuasa itu dimunculkan dari makhluk gaibnya. Iya iya.
bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Batasannya di situ, lingkupan ketauhidannya di situ. Sehingga kita juga harus paham antara makhluk yang bernama jin, makhluk yang bernama syaitan, dan makhluk yang bernama manusia juga iblis itu berbeda loh Mas. Bedanya di mana ini Gus? Kalau makhluk yang dikategorikan sebagai jin itu kita biasanya dapat tuh dalil-dalil dalam surah Ar-Rahman, jin itu diciptakan dari api. Wa khalaqal janna minal marijin minan nar. Ya kan? Bahwasanya jin itu diciptakan dari nyalanya api. Dan juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya manusia dan juga jin diciptakan itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau setan Gus? Nah, kalau setan setan itu lingkupannya itu sebenarnya sifat. Oh, sifat. Sebenarnya sifat min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, dari kejahatan setan, pembisik yang bersembunyi, yang membisikkan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Logikanya, jin juga bisa kena bisikan setan. Iya, iya. Manusia juga kena bisikan setan. Jadi, kalau dalam hadis, ya, bahwasanya lingkupan syaitan itu mengalir dalam tubuh anak Adam. Berarti gini Mas, kalau misalkan kita kategorikan setan adalah makhluk, memang makhluk, semua hal yang diciptakan Allah itu kan makhluk ya. Iya, iya. Tetapi bukan berbentuk wujud, tetapi sifat amarah yang ada pada manusia, yang ada pada jin, yang ada pada hewan. Itu yang namanya setan. Kalau misalkan jin, maka jin kan ada yang muslim, ada yang kafir. Walaupun kita bisa membahasakan bahwasanya jin semuslim-muslimnya jin itu pasti benci sama manusia. Karena kakek moyangnya kan sudah dilaknat sama Allah, yang bernama Azazil atau iblis. Dah, itu kan beda lagi, Gus. Iblis ini termasuk dari makhluk yang diciptakan oleh Allah dari bangsa jin, tapi kesepuhan lah. Kesepuhannya bangsa jin. Pancen iblis ya. Iya. Berarti kesepuhannya para jin ya. Tapi dia sudah dilaknat sama Allah dan tidak akan dimaafkan. Karena sebabnya dia itu diperintahkan sama Allah untuk memuliakan ciptaannya Allah yang bernama Adam alaihi salam dengan cara bersujud. Dia tidak mau, merasa sombong. Nah, kesombongan ini adalah setan. Iya, masuk. Sudah paham ya pemirsa ya? Lingkupannya seperti itu secara gambaran ya. Itu perspektif tafsiriyah, perspektif logika berpikirnya para ulama. Berbeda juga, banyak juga perbedaan pendapat dari kalangan para ulama berkaitan tentang makhluk jin, makhluk syaitan, makhluk manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Itu juga beberapa sudut pandang itu berbeda. Jadi kita jangan mendebatkan hal-hal yang sangat lumrah untuk dijadikan perbedaan. Jadi kita ngambil nilai-nilainya. Bagi saya lebih cocok bahwasanya membagi makhluk jin itu adalah makhluk yang memang berupa wujud. Dan iblis juga makhluk berupa wujud. Malaikat makhluk berupa wujud. Manusia makhluk berupa wujud. Tetapi yang membedakan syaitan ini makhluk yang berupa wujud, tapi wujudnya ada pada jin dan juga manusia dengan karakter yang tidak baik. Jadi sebenarnya sifat Mas, sifat ataupun karakter watak yang tidak baik yang ada pada jin dan juga manusia. Contoh, jenengan mau maafkan orang, ada orang yang bisikin jenengan jangan memaafkan.
Iya. Gue setan berarti. Nah itu karakternya. Heeh. Karakternya kan. Kita nggak bisa menyalahkan orangnya, Iya, tetapi iya. karakter itu makanya harus dipelajari dengan menggunakan ilmu agama untuk apa? Untuk menata, menata perasaan, menata hati, menata pikiran. Biar apa? Biar selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam belajar ilmu agama kita juga memerlukan yang namanya seorang guru, bukan hanya lewat video Ya, betul. yang tidak bertemu langsung, bukan hanya lewat bacaan-bacaan buku ataupun dari internet, Mm-mm. dari beberapa tulisan-tulisan orang. Karena mengapa kita memerlukan yang namanya guru sebagai suri tauladan yang nanti bisa menyirami langsung bagaimana hati dan perasaan ini menjadi hidup. Jadi hati sama perasaan ini kayak tanaman, Mas. Iya, iya. Kayak tanaman. Dia itu kadang layu, kadang subur. Tergantung pupuknya ya, Gus ya. Tergantung sering atau Perawatannya. tidak kita rawat. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Jadi gambarannya suro sebenarnya kalau saya lihat kenapa dikaitkan tidak boleh yang namanya menikah, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh yang namanya apa namanya Bangun rumah juga, Gus. bangun rumah dan lain-lain. Sebenarnya suro itu adalah bulan perdamaian, Mas. Mungkin ya, Mm-mm. orang dulu tidak memperbolehkan suro bangun rumah, ditakutkan Mm-mm. tetangganya dalam keadaan tidak baik-baik saja ekonominya. Ngelihat tetangga yang lain sedang bangun rumah, itu punya gerendel hati. Sehingga Iya, tidak iya, iya. mau saling memaafkan. Mungkin ya, kita nggak ada yang tahu. Asal usulnya kenapa nggak boleh Mungkin gitu ya. ya. Heeh. Terus tidak boleh menikah. Mungkin juga di bulan Suro itu bulan dimana memang harus silaturahim. Kita yang memiliki masalah, punya persoalan sama orang lain, kita datangi, kita minta maaf. Orang yang punya masalah sama kita, walaupun dia tidak datang ke kita datangi, kita mau memaafkan. Kalau misalkan dia meninggal, melakukan kegiatan yang membahagiakan, ternyata tetangganya atau saudaranya masih memiliki sifat yang tidak baik kepada dirinya, jadi tambah jengkel, Mas. Iya, iya, iya. Mungkin gitu. Ya kalau gambaran saya kayak gitu. Saya hanya melogikakan ya. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena memang dari zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, bahkan sebelumnya, tradisi dari orang-orang terdahulu, bulan Suro adalah bulan perdamaian. Bulan Suro adalah bulan di mana refleksi diri. Dalam 1 tahun kita menjalankan kegiatan, apakah kita sudah seimbang menjadi seorang manusia terhadap alam ini? Apa kita lebih banyak mendolimi alam ini? Kayak gitu loh. Kenapa bulan Suro itu bulan di mana pusaka dikeluarkan dan dibersihkan dan juga dikasih wangi-wangian, ya dibersihkan lah, dicuci. Karena bagi saya pusaka ini adalah termasuk barang yang harus dijaga. Iya, iya. Barang yang harus dilestarikan. Kalau tidak dirawat, Rusak ya, Gus ya. rusak. Betul. Saya sih tidak lebih ke arah kliniknya. Hmm. Kenapa menggunakan minyak kayak Javaron dan lain-lain? Itu minyak memiliki zat-zat tertentu yang bisa menjaga pusaka tersebut dalam Iya, 1 tahun ke depan. Mm-mm. Saya ngelihatnya seperti itu, Mas, gambarannya ya. Saya tidak melihat, oh ini nganggo dupa, nganggo bunga-bunga. Saya melihat dupa itu hanya untuk wewangian ruangan. Kenapa menggunakan bunga-bunga? Ini sebagai lingkupan semangat, Mas. Kenapa harus ada bunga kantil, ada bunga ini, bunga itu, yang semuanya memiliki makna, semangat untuk menjalani kehidupan yang balance, yang seimbang antara kita manusia dengan alam. Saya melihat cuman itu doang. Tidak sampai, wah ini nanti nenek moyang datang Iya, makan, terusnya
apa ngituin bunganya enggak. Tapi memang Gus di bulan Suro hampir di keseluruhan desa khususnya di Purbalingga ini Gus, desa-desa itu mengadakan ruat bumi Gus. Ruat bumi kan di situ pasti ada ritual-ritual tertentu ya, apalagi yang punya grup kuda kepang itu harus ada ritual tertentu, sesajen-sesajen harus ditaruh di batu besar, di pohon-pohon besar juga. Lah, cara pandang menurut agama itu gimana Gus? Apakah termasuk itu sebuah kemusyrikan? Karena memang dipungkiri nggak dipungkiri setiap bulan suro mungkin hampir di setiap desa di Purbalingga itu mengadakan hal-hal seperti itu, ruat bumi gitu khususnya. Kalau bagi saya, ruat bumi ini adalah ekspresi bentuk syukur aja Heeh. seorang hamba kepada Tuhan dan juga kepada alam yang telah memberikan banyak hal untuk penghidupan dia selama 1 tahun. Kalau saya ngelihatnya itu, Mas. Iya. Kalau sesajennya Gus? Ya tadi yang tadi saya bilang, sesajen ini sebagai simbol, sebagai simbol di mana kekuatan dia untuk menjalani keseimbangan dan tidak mendolimi alam. Jenengan tahu nggak, Kanjeng Nabi Mm-mm. itu piring saja, pedang saja dikasih nama. Iya ya. Kanjeng Nabi punya hewan peliharaan dikasih nama. Bener-bener diruat, bener-bener dihargai sebagai makhluk. Bahkan Kanjeng Nabi ketika berpidato di depan para Sariyah itu pasukan perangnya Kanjeng Nabi, yang Kanjeng Nabi itu tidak ikut berperang. Ya, namanya Sariyah. Di depan para pasukan, Kanjeng Nabi bilang kayak gini. Hei para pasukan, ketika kamu nanti bertemu dengan lawan atau musuh-musuhmu, jangan pernah merusak tumbuhan yang ada di sekitar. Ekspresinya Kanjeng Nabi, bentuk syukur kepada Allah untuk menjaga alam raya ini. Iya, masuk. Kaitannya lagi Gus, di bulan Suro identik dengan hal-hal naas Gus. Naas itu hari sial, hari nggak baik. Nek dilakoni baik diterabas baik biasanya anak kejadian-kejadian sih nggak sial ya Gus. Itu nek cara pandang sudut pandang Islami gimana Gus? Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta. Jadi segala sesuatu yang kita anggap itu bala, belum tentu itu memang bala dari Allah. Justru bisa jadi itu kasih sayangnya Allah. Iya. Segala sesuatu yang kita anggap itu nikmat, belum tentu itu memang nikmat dari Allah. Justru ini adalah bagian dari cobaannya Allah atau balanya dari Allah. Jadi kita nggak pernah tahu menjalani kehidupan ini. Terabas terus. Kenapa kita harus diterabas? Karena memang ini kan bulan perbaikan, muhasabah diri. Bulan dimana memang kita harus dada ini bisa bersih dari rasa dengki, rasa benci kepada sesama makhluk. Yang kita bukan hanya makhluk itu makhluk manusia loh. Yang tadinya misalkan kita punya kebiasaan nyiramin tanaman, ternyata beberapa minggu tanaman ini nggak pernah kita siram, kita dolim loh. Iya. Bahkan para ulama mengatakan kita tidak diperbolehkan memelihara burung yang tadinya hidup di alam bebas, terus kita pelihara dalam sangkar. Kalau misalkan kita tidak mampu mengurusnya, nggak boleh, itu haram hukumnya, bisa jadi. Karena ini berkaitan keseimbangan alam. Iya. Kalau kita melihat Mas, sudut pandangnya bala, pasti kita selalu menyalahkannya Allah. Tapi kalau kita ngelihat sudut pandangnya bentuk nikmat, kenapa Allah menciptakan vulkanik di dalam Gunung Merapi? Jangan tahu nggak kenapa harus dikeluarkan di vulkanik itu? Agar tanah menjadi subur Mas. Iya betul. Makanya manungsa kadang-kala menghormati gunung ya Gus ya, karena memang membuat subur tanah sekitarnya ya. Kenapa Allah harus
mempertemukan lempengan di dalam dasar laut sehingga kita yang menganggap diri kita bahwasanya itu terjadi tsunami. Iya, iya. Itu untuk menguatkan kembali, Mas, dari fase-fase yang sempat putus Iya, iya. dikembalikan lagi. Hmm. Mungkin selama ini kesalahan kita, kenapa kita hidupnya? Iya, iya. Ya, Lur ya, emang penting banget ke bahwa tidak semua hal itu dikaitkan sama bala. Apalagi kaitannya sama hal-hal yang merugikan manusia. Misalkan ki gara-gara ora desaje ini jadi panennya kurang ya guys. Harusnya kita teliti. Oh, ini panennya kurang sebab apa? Apakah Iya, ini iya. memang musim hama? Hamanya hama apa? Apakah pupuknya kurang? Apakah bibit dari pertama kita menanam itu bibitnya berbeda dengan bibit yang kemarin dan lain-lain? Harusnya kita teliti. Eh, Jangan dikaitkan melulu berkaitan tentang klinik. Kita memang mempercayai jin itu ada, mempercayai syaitan itu ada, dan makhluk-makhluk yang lain hidup berdampingan dengan kita. Tetapi yang harus kita tahu, berdampingannya dengan kita, mereka juga harus nyaman. Jangan kita saja yang mau nyaman. Kembali ke tadi Gus, antara jin dan manusia. Itu kan memang dua makhluk yang hidup di dimensi yang berbeda ya Gus ya. Dan sekarang juga mayoritas di Purbalingga itu banyak sekali grup-grup kuda kepang ataupun kuda lumping. Kadang-kala heran Gus, itu emang benar-benar kerasukan sifatnya jin atau kemasukan sifatnya setan atau gimana Gus? Soalnya kan itu emang dua makhluk yang berbeda. Masa enak teman si jin bisa masuk ke manusia, manusia nggak bisa masuk ke dalam jin gitu Gus. Cara pandang jenengan gimana Gus? Jadi kalau dalam ilmu hikmah itu memang ada, Mas, modelnya buka aura untuk buka hal-hal kebatinan, itu ada caranya. Tetapi kita berbicara berkaitan tentang logika berpikir secara umum ya. Bahwasanya orang kesurupan itu adalah orang yang memang sedang kosong. Dan jin ini diberikan kekuatan dan kuasa sama Allah, memiliki apa istilahnya itu, kekuatan untuk bisa masuk dalam raga karena dia halus, Iya, iya, iya. bentuk halus. Kita nggak bisa masuk ke jin karena bentuk kita Eh, padat itu. Tapi banyak sekarang jin itu pada pensiun, Mas, karena kegiatan yang dilakukan sama dia itu udah diambil semua sama manusia. Karena manusianya banyak yang pengangguran, Iya, iya. nggak pada masuk kerja di MBG-an sih. KDMP Gus sekarang. Kayak gitu. Kalau saya lihat berkaitan tentang tradisi kuda kepang ataupun kuda lumping yang memang ebek ya, Iya, di ebek sini itu yang memang berkembang di masyarakat, bagi saya itu bagus untuk memunculkan identitas bangsa kita, identitas diri. Yang jenengan harus tahu, Kanjeng Nabi mengganti nama Yasrib menjadi Madinatul Munawwaroh adalah untuk membangun sebuah negara yang memiliki kesejahteraan dan peradaban dunia. Harus ada identitas, Mas. Iya, iya. Jadi jangan sampai kita sebagai yang katanya mendalami ilmu agama, terusnya kita ngerti dalil-dalil agama, justru menghancurkan tradisi budaya yang harusnya sebagai identitas bangsa, malah kita tidak mengembangkan itu. Jangan. Justru kayak Kanjeng Nabi, jenengan tahu nggak, haji itu tradisi, Mas, dijadikan sebagai nilai-nilai agama syariat. Jenengan tahu nggak, akikah itu tradisi, tindikan sunat itu kebiasaan tradisi. Walaupun beberapa informasi itu memang disuruh sama Allah dari Kanjeng Nabi Ibrahim, karena beberapa waktu yang cukup lama
pasca dari Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain itu tidak melakukan khitan, akhirnya dikukuhkan lagi di zamannya Nabi Ibrahim. Terlepas dari itu ya, bagi saya Kanjeng Nabi itu sangat benar-benar mengembangkan budaya dan tradisi wilayahnya. Dulu pas lagi Yaumul Id, ada orang-orang Habasyah atau orang-orang berkulit hitam. Ya sekarang kita lebih mengenalnya orang-orang Afrikaan ya. Itu perempuan-perempuan itu berjoget dan bernyanyi. Ekspresi kebahagiaan. Sama Kanjeng Nabi diomelin? Enggak, Mas. Padahal perempuan ya Gus ya. Enggak diomelin. Pakai rebanan itu waktu itu. Ceritanya kayak gitu. Ketika pulang perang Badar, pakai rebab, orang-orang menyambut Nabi. Ada juga kisah mengatakan ketika Nabi baru datang di tanah Yastrib bersama Abu Bakar, orang-orang menyambut Nabi dengan rebab tersebut dengan bahasa Tala al-badru alaina min saniyadil wada dan lain-lain. Nabi, oh nggak boleh, itu bukan syariatku, ya kan? Itu loh. Memang harus ada batasannya ketika kita berbicara agama, melihat sudut pandang tradisi dan budaya. Ada batasan yang harus kita garis. Apa batasannya itu? Selama tradisi budaya dalam perspektif orangnya itu melakukan dan mempercayai bahwasanya itu bagian dari lingkupan kuasa Allah, maka itu tidak masalah, gitu loh. Tapi kalau misalkan kita mempercayai dan meyakini itu di luar dari kuasa Allah, itu bisa musyrik. Gitu gambarannya, Mas. Baik, itu ya Lur ya, kaitannya sama tradisi-tradisi yang biasa sering kita lakukan tentunya di bulan Syuro. Pastinya banyak sekali tradisi-tradisi yang kita nggak bahas pada kesempatan malam hari ini, Gus. Yang jelas orang Jawa itu tradisinya banyak banget. Ya, tugas kita melestarikan, yang penting masih dalam batasan-batasan secara keagamaan gitu ya, Gus ya. Baik, karena ini sudah hampir jam 10 malam ini, Gus. Kita pengen dengar, Gus, closing statementnya khususnya buat anak-anak muda menyikapi tradisi-tradisi di bulan Syuro ini, Gus. Oke. Buat teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, podcast Ngobras, harus kita ketahui bahwasanya bulan Syuro adalah bulan perdamaian, bulan kembali untuk mengupgrade diri, bulan dimana kita juga untuk apa istilahnya muhasabah diri, memperbaiki, memperbaharui niat-niat baik kita untuk hijrah. Maksud hijrah di sini taubatan nasuha. Dan untuk lingkupan tradisi apapun yang dilakukan oleh saudara kita, tetangga kita, siapapun itu, untuk niatnya adalah untuk mengembangkan tradisi, melestarikan tradisi budaya yang ada sudah lama dari zaman nenek moyang kita. Jangan pernah diharam-haramkan, jangan pernah dibid'ah-bid'ahkan, karena itu adalah identitas bangsa kita yang nanti akan memperlihatkan bahwasanya bangsa kita termasuk bangsa yang besar atau tidak sebab dari tradisi dan peradabannya. Masya Allah. Seperti itu. Ingat dalil yang biasa dipegang oleh orang-orang moderat, al-muhafadu alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil asla, ai makna anfa. Memegang terus tradisi lama yang baik dan mengembangkan tradisi yang baru yang lebih baik dan bahkan bermanfaat. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini Gus informasi nasihatnya ya. Yang jelas kita sebagai anak muda harus senantiasa melestarikan tradisi-tradisi yang ada di lingkungan kita. Begitu ya Gus ya. Sekali lagi terima kasih banyak Gus atas ngopi barengnya pada kesempatan malam hari ini. Nantikan podcast Ngobras ini, ngobroli agama santai di episode-episode yang berikutnya.
Sekian dari saya ya, Kang Irfan ya. Tunggu lagi episode berikutnya hanya di Ngobras, ngobrolin agama santai. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi